Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir seberapa besar peran seorang guru dalam mengubah hidup seseorang? Hari ini, kita akan membahas bagaimana guru menjadi agen perubahan melalui 3 film inspiratif, Negeri Lima Menara, Sekolah Rimba, dan Laskar Pelangi. Yuk, kita mulai! Film Negeri Lima Menara mengisahkan perjalanan Alif dan teman-temannya di Pondok Madani. Di sini, mereka belajar bahwa kesungguhan dan kerja keras akan membawa mereka mencapai impian. Slogan Man Jada Wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil, menjadi prinsip hidup yang diajarkan oleh para guru mereka. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan berhasil. Kelompok Tumenggung Belaman Badai sudah berulang kali berpindah karena kepentingan pemilik kelapa sawit. Film Sekolah Rimba memperlihatkan tantangan seorang guru dalam membawa pendidikan ke komunitas adat terpencil. Hanya urusan seorang anak bernama Bung. Mana ibu guru tenta? Dan tentu saja, kita tidak bisa melupakan Laskar Pelangi, film yang mengisahkan perjuangan 10 anak di Belitung dalam mendapatkan pendidikan meskipun dengan keterbatasan. Punya keberanian, punya keinginan yang kuat dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Memperkenalkan 12 aktor cilik pendatang baru dari Belitung. Kelakuan anak-anakku itu kayak setan semua. Ini nanti mau dicong, tunggulah dulu. Nggak ngerti loh. Dari ketiga film ini, kita bisa belajar bahwa guru bukan hanya sekadar pengajar, tetapi juga inspirator, motivator, dan agen perubahan. Guru sebagai agen perubahan adalah pendidik yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan keterampilan sosial emosional seperti kesadaran diri, memahami potensi dan emosi diri, kesadaran sosial, empati dan kepedulian terhadap orang lain, manajemen emosi, mengendalikan stres dan tekanan, keterampilan hubungan sosial, bekerja sama dan berkomunikasi efektif, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 1. Apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh heta teladan, khususnya dalam hal sosial emosional? Jawab, menurut kami, salah satu tantangan yang pernah kami alami adalah menjaga emosi di kelas, berusaha untuk tetap tenang ketika kondisi di kelas kurang kondusif dan ketika menghadapi siswa yang sulit memahami pelajaran. Kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda, mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Jawab, kasus yang pernah saya alami berdasarkan proses belajar mengajar yang pernah saya ikuti adalah ketika asistensi mengajar pada PPL 1. Sebagai mahasiswa PPL yang bertugas mengobservasi kelas pada kegiatan pembelajaran oleh guru pamong, saya melihat beberapa peserta didik tidak terlibat dalam diskusi kelas walaupun beberapa kali telah dipanggil namanya oleh guru tersebut. Bahkan ada anak yang terang-terangan, bermain HP, tidur, dan mengerjakan tugas mata pelajaran lain. Melihat kejadian tersebut, tentu saya merasa heran dan bertanya-tanya, mengapa guru pamong kami terlihat tenang dan tidak meluapkan emosi. Padahal, jika saya yang diperlakukan tidak dihormati seperti itu, tentu saya akan langsung menegur dan memarahi anak tersebut. 1. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Jawab, sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional dengan menerapkannya dalam kegiatan akademik maupun non-akademik, ekstrakurikuler, seperti mengajarkan keterampilan mengelola emosi melalui diskusi kelas atau refleksi setelah kegiatan kelompok. Sekolah juga bisa memfasilitasi pelatihan untuk guru tentang bagaimana cara menerapkan dan mengembangkan kompetensi sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran. Sekolah juga dapat menerapkan program-program khusus yang mendorong pengembangan KSE, seperti menyediakan layanan bimbingan dan konseling yang aktif untuk membantu siswa mengatasi masalah sosial, emosional, dan sosial. Tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional adalah kurangnya pengetahuan guru tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional, sehingga masih fokus pada akademik semata. Terbatasnya waktu, sumber daya, dan target akademik yang padat membuat sulit bagi sekolah untuk menyisihkan waktu khusus untuk pembelajaran sosial emosional. Sekolah juga tidak selalu memiliki tenaga ahli yang bisa membantu siswa dalam pengelolaan emosi dan masalah sosial, sehingga sulit bagi sekolah untuk turut mendukung pembelajaran sosial emosional.
Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Jawab, ya. Karakteristik peserta didik berpengaruh pada penerapan pembelajaran sosial emosional. Berikut beberapa karakteristik peserta didik yang dapat mempengaruhi penerapan SL. Latar belakang sosial dan budaya siswa yang berasal dari lingkungan yang memiliki komunikasi terbuka dan empati cenderung lebih mudah menerima pembelajaran sosial emosional. Sebaliknya, siswa yang dibesarkan dalam lingkungan yang kurang memperhatikan aspek emosional bisa merasa sulit untuk mengekspresikan atau memahami emosi mereka sendiri dan orang lain. Perbedaan kepribadian. Siswa yang ekstrovert mungkin lebih mudah terlibat dalam aktivitas SEL, seperti diskusi dan kerja kelompok. Sementara siswa yang introvert bisa merasa kurang nyaman dalam interaksi sosial, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih personal. Kondisi emosional dan psikologis siswa yang mengalami stres, kecemasan, atau trauma mungkin memerlukan dukungan tambahan untuk dapat mengikuti kegiatan sel dengan efektif. Sebaliknya, siswa yang merasa aman dan didukung secara emosional cenderung lebih mudah mengembangkan keterampilan sosial emosional. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai calon pendidik atau individu yang peduli terhadap pendidikan? 1. Jadilah inspirasi bagi orang lain. Berikan semangat dan dorongan kepada orang di sekitar kita untuk terus belajar dan berkembang. 2. Pendidikan tidak harus di kelas. Seperti Butet Manurung, pendidikan bisa dilakukan di mana saja, termasuk di komunitas yang membutuhkan. Kelompok Tumenggung Belaman Badai sudah berulang kali berpindah karena kepentingan pemilik kelapa sawit. 3. Terapkan pembelajaran sosial emosional. Penting bagi guru untuk tidak hanya mengajarkan akademik, tetapi juga membangun empati, motivasi diri, dan keterampilan sosial siswa.